Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 30 April tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 17 sampai 26. Imam besar Yahudi dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki di Yerusalem, mulai bertindak terhadap jemaat sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Kata malaikat itu, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka menaati pesan itu, dan menjelang pagi, masuklah mereka dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika para petugas datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil rasul-rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kasih tertinggi dari Allah. Ada seorang pemuda yang hendak membeli makan siangnya di warung. Uang yang ada di sakunya hanyalah 10.000 rupiah. Ketika hendak membeli makanan, pemuda ini dihampiri oleh seorang pengemis yang juga sangat kelaparan sambil memegang perutnya menahan lapar. Muncullah rasa iba di hatinya. Tanpa pikir panjang, pemuda itu segera memberi uang 10.000 kepada pengemis untuk membeli makanan. Pemuda itu telah memberikan hadiah terindah serta mujizat kepada pengemis tersebut. Ia juga tanpa sadar telah mewartakan Kristus yang telah rela berkorban, berbuat yang sama demi umat manusia yang berdosa. Saudara terkasih, Yesus berdialog dengan Nikodemus, seorang pengajar iman bangsa Israel. Tuhan Yesus memaparkan begitu besar cinta Allah kepada manusia, sehingga ia rela memberikan putranya kepada manusia yang berdosa demi penebusan dosa-dosa manusia. Allah melakukan ini semata-mata karena cintanya kepada manusia, hasil ciptaannya. Memang cinta mengalahkan segala-galanya. Cinta mengalahkan keadilan Allah. Namun, bagi siapapun yang tidak menerima cinta Allah dan pengorbanan Allah, mereka akan dihukum. Mengapa? Karena mereka tidak menghargai puncak kasih tertinggi dari Allah, yakni memberikan putranya sebagai kurban silih penebus dan penghapus dosa manusia. Tidak menghargai sama saja tidak menerima Allah. Sedangkan mereka yang menerima tentu diberi kuasa untuk mewartakan Yesus. Saudara-saudariku terkasih, kuasa itu telah diberikan kepada kita semua. Kita yang dibaptis berarti kita menerima kasih tertinggi Allah yang mau menebus kita. Selain penebusan,
kita diberi Roh Kudus sebagai bentuk kuasa Allah dalam pelayanan. Kita yang menerima sakramen penguatan tentu dikuatkan dalam iman serta pelayanan. Itu disempurnakan dalam sakramen Ekaristi, sumber iman dan pelayanan kita. Hendaknya kita tidak menyia-nyiakan kuasa itu. Kita gunakan kuasa itu untuk mewartakan Kristus lewat sikap, perbuatan baik, serta perkataan kita sebagai bentuk kita telah mengalami Paskah, meninggalkan manusia lama, dan bangkit menjadi manusia baru. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.